Biota laut di Kepulauan Seribu memang banyak jenisnya. Kali ini saya ingin mencari salah satunya yang bisa dikonsumsi selain jenis ikan-ikanan. Kalau biasanya bertualang di laut dan pesisir identik dengan ikan dan kerang, kali ini kita mau cari yang berbeda nih. Kira-kira apa ya? Ini biasanya hewan yang kita cari ini senang sekali hidup di dalam pasir. Nih, jadi untuk mengetahui keberadaan hewan ini ditandai dengan adanya lubang-lubang kecil, tapi juga tricky atau sulit. Karena ada banyak sekali lubang-lubang kecil. Perbedaannya hanya untuk kalau hewan ini dia lubangnya sedikit miring. Untuk hasilnya maksimal, kami berpencar di beberapa titik. Nah, ini jadi kalau kita dapat begitu tertusuk terasa dia tuh kenyal. Ya, dia mendal-mendal itu kenyal maksudnya. Terus langsung digali aja, gali ya. Iya. Oh ini nih. Iya. Ini jadi yang kita cari nih namanya owa-owa. Dia itu sejenis cacing laut. Tapi dia bedanya di bagian kulitnya itu ada teksturnya mirip dengan kacang. Jadi sering juga disebut dengan peanut worm atau cacing kacang. Coba kita bersihin dulu biar. Apa ini? Sipun kula biasanya hidup di daerah pesisir, terutama di sekitar area padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sipun kula mampu menghuni daerah bersubstrat lunak maupun keras. Nah, ini owa-owa ini sebenarnya ada sepanjang tahun. Dia bukan binatang musiman, tapi ada waktu tertentu untuk mencarinya. Biasanya bisa dicari di saat waktu surut, karena owa-owa ini hidupnya di dalam pasir. Harus cekatan untuk bisa menangkap owa-owa. Jika terlambat mengambil, hewan ini akan bergerak cepat masuk ke liang pasir yang lebih dalam. Jadi emang kalau udah tahu ciri-ciri lubangnya, itu jadi mudah untuk mencarinya. Dan ini tuh biasanya digunakan untuk umpan pancing ya. Iya, benar. Nah ini katanya dimasak juga enak nih, saya juga penasaran kira-kira gimana rasanya. Langsung aja kita olah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk! Katanya nih, di sini ada sambal yang bikin kita hanyut dalam suasana. Namanya sambal beranyut. Makanya saya penasaran juga nih, mau coba owa-owanya kita nikmati bareng sambal beranyutnya. Owa-owa terlebih dahulu dibersihkan isi perut dan kotorannya. Nah ini owa-owa yang sudah dibersihkan. Nah ternyata begitu dibersihkan jadi sedikit. Ini langsung kita bikin sate dan langsung mau kita panggang. Ini belum matang saja aromanya sudah menggoda. Jadi kalau udah setengah matang seperti ini bisa langsung kita oleskan sambal beranyutnya. Sambal beranyut merupakan sambal andalan sebagai pendamping makanan utama. Sambal ini selain pedas juga memiliki cita rasa segar. Udah matang nih Kak. Udah matang nih? Wah ini akhirnya matang juga nih. Sate owa-owa sambal beranyut ala anak-anak Kepulauan Seribu. Ini teksturnya seperti usus ayam tapi lebih alot gitu. Dan sambalnya, ini pedas banget. Meski keberadaannya tidak sepopuler ikan pada umumnya, owa-owa memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan fungsional. Owa-owa ini bukan makanan sehari-hari, tapi ini adalah makanan cemilan atau kudapan di saat santai seperti ini. Asik banget kan, sambil nunggu sunset, kita makan owa-owa. Dan gak itu doang, gak cuma enak tapi baik untuk tubuh, karena tinggi protein dan karbohidrat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.